Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mendemonstrasikan sistem yang telah kita buat, perkenalkan untuk anggota kelompok Aritska Futsal, saya Fitriski dengan NIM 3411161069 sebagai Scrum Master. Perkenalkan, nama saya Afmi Heruli dengan NIM 3411171063 sebagai software tester. Perkenalkan, nama saya Nisa Singgi Lestari dengan NIM 3411711037 sebagai dokumentator. Perkenalkan, nama saya Rizal Muhammad Yazid dengan NIM 3411171066 dengan sebagai software engineer. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gemal Moldi dengan NIM 3411171064 dengan tugas saya sebagai software designer. Nama saya Muhammad Zatul Kahfi dengan NIM 3411171069 sebagai software designer. Perkenalkan, nama saya Ridho Maulana Fatah dengan NIM 3411171068. Saya bertugas sebagai software engineer. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang deskripsi umum aplikasi, meliputi deskripsi umum sistem informasi penyewaan lapangan futsal Aritska, di mana penyewaan lapangan futsal ini dengan syarat harus memiliki akun. Jika tidak, maka pelanggan hanya bisa melihat jadwal dan melihat kondisi lapangan futsal saat ini. Sistem penyewaan lapangan futsal merupakan sebuah sistem berbasis web yang dapat dijalankan melalui platform komputer dan mobile, yang dibuat untuk melakukan pemesanan lapangan futsal. Sistem penyewaan lapangan futsal saat ini mengharuskan pelanggan untuk datang ke lapangan secara langsung untuk melihat jadwal, melakukan pemesanan, dan membayar uang muka. Pelanggan yang sudah memiliki akun dapat melakukan pemesanan melalui website ini. Untuk membuat akun, pelanggan harus menjadi member terlebih dahulu di lapangan futsal tersebut dan membayar saldo. Saldo ini juga digunakan untuk membayar uang muka secara online melalui aplikasi web. Saat pelanggan telah melakukan pemesanan, maka saldo akan otomatis berkurang untuk membayar uang muka, dan biaya penyewaan lapangan akan dikurangi sejumlah uang muka yang telah dibayar. Kebutuhan yang akan diimplementasikan pada sistem atau software aplikasi yang sedang dibangun ini terdiri dari yang pertama yaitu menu daftar. Menu daftar digunakan untuk mendaftarkan akun baru. Yang kedua, menu login digunakan untuk mengakses sistem sebagai user ataupun sebagai admin. Yang ketiga, lihat jadwal yang digunakan oleh user untuk mendapatkan informasi terhadap lapangan, apakah sudah ada yang menyewa atau masih kosong. Yang keempat, menu pemesanan. Menu pemesanan ini digunakan oleh user untuk melakukan penyewaan lapangan berdasarkan dengan hari dan jam yang telah ditentukan oleh user. Yang kelima, lihat riwayat transaksi yang digunakan untuk melihat transaksi yang sudah dilakukan dan juga bisa untuk membatalkan transaksi yang telah dilakukan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh development. Yang keenam, kelola transaksi. Kelola transaksi digunakan untuk menambahkan data transaksi dan melihat data transaksi yang sudah dilakukan. Untuk yang ketujuh, kelola akun. Kelola akun digunakan untuk mengelola akun pelanggan, baik untuk membuat akun, menghapus akun, dan termasuk untuk menambahkan saldo pada akun. Yang kedelapan, kelola jadwal. Kelola jadwal ini digunakan untuk melihat jadwal yang sudah terisi. Dan
Yang masih kosong bisa juga untuk menambah jadwal atau menghapus jadwal. Yang kesembilan yaitu kelola pemesanan, digunakan untuk mengelola pemesanan yang dilakukan oleh pelanggan dan juga bisa menghapus pemesanan. Yang ke-10, yang terakhir, yaitu menu logout. Menu logout digunakan untuk keluar dari halaman pembookingan atau halaman dari sistem Ariska Futsal. Untuk mengakses sistem yang dibuat, kita dapat menggunakan web browser yang dimiliki berupa Google Chrome atau Mozilla Firefox. Kemudian di search engine, masukkan alamat ariska-futsal.id. Di sini saya akan menjelaskan fungsi login dan daftar atau buat akun pada sistem informasi Ariska Futsal. Pertama, saya akan menjelaskan fungsi registrasi atau buat akun, di mana pada fungsi daftar ini user belum memiliki akun, dan jika user belum memiliki akun, maka user tidak akan dapat memesan atau melihat bookingan pemesanan yang sudah dipesan pada sistem. Pertama-tama, kita klik buat akun. Selanjutnya, sistem akan menampilkan tampilan form data diri, di mana ini untuk melengkapi data diri kita saat akan membuat akun. Sekarang kita masukkan nama. Kemudian kita masukkan username. Dan masukkan email. Nah, sekarang kita sudah memiliki akun, maka kita bisa login. Di sini adalah fungsi login, di mana login ini jika kita sudah memiliki akun sebelumnya, maka dapat digunakan. Tidak perlu membuat akun terlebih dahulu. Sekarang kita masuk login dengan username dan password. Kita simpan. Nah, kemudian di sini saya sudah masuk ke dalam akun. Saat kita melakukan aksi lihat beranda, ini merupakan beranda dari sistem informasi Ariska Futsal. Di sini terdapat jadwal sintetis, jadwal vinil, di mana jadwal ini untuk menentukan lapangan, kita melihat lapangan. Kemudian di menu profil ini kita dapat melihat profil, riwayat transaksi, dan kita bisa keluar dari akun, dari sistem ini. Oke, untuk fitur-fitur selanjutnya dapat dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian saya akan melogout atau keluar akun ini. Kita klik. Anda sudah logout, Anda akan dialihkan ke halaman login, di mana ini merupakan notifikasi atau pengingat bahwa kita sudah login dari sistem informasi ini. Nah, lalu kita akan dibawa kembali ke halaman awal, di mana jika kita sudah melakukan logout atau keluar dari sistem yang sudah kita buka tadi. Oke, jadi yang akan saya jelaskan dalam fungsi jadwal ini, yang pertama yaitu jadwal. Dalam fungsi jadwal itu mempunyai dua menu, ada jadwal sintesis dan ada jadwal vinil. Dua menu ini menandakan jenis lapangan yang ingin dipilih oleh pengguna. Kita coba masuk dulu ke jenis jadwal sintesis. Nah, dalam lapangan sintesis itu sebenarnya bentuk tabelnya sama saja dengan lapangan vinil. Yang membedakan itu data yang ada di dalamnya. Karena
jenis lapangan yang di booking oleh pengguna itu berbeda antara lapangan sintesis dengan lapangan vinyl. Oke, di halaman paling atas terdapat input tanggal yang dapat digunakan oleh pengguna untuk memilih tanggal pemesanan. Tanggal bisa dipilih tanggal kapanpun yang ada dalam input. Lalu dalam tabel di kolom paling atas itu adalah tanggal, menunjukkan tanggal sekarang, tanggal di mana pengguna mengakses menu jadwal ini. Karena saya mengakses pada tanggal 14, maka di sini tanggal 14. Lalu kolom kedua itu ada atribut tabelnya, ada waktu, ada harga, ada status, ada keterangan, dan ada pesan. Nah, dalam waktu ini menunjukkan waktu yang tersedia, pemesan waktu yang tersedia dalam Ariska Futsal. Dibuka pada mulai jam 7 sampai jam 10 malam dengan tiap barisnya itu waktunya setiap 1 jam. Jadi setiap pengguna memesan 1 jam lapangan, atau bisa lebih dari 1 jam dengan cara memesan beberapa baris. Lalu pada atribut harga ini terdapat harga yang semuanya sama 100.000, semuanya sama 100.000. Lalu di status, apabila belum ada yang memesan maka statusnya masih tersedia. Nah, dalam keterangan di sini adalah keterangan dari nama pemesan. Namun karena belum ada yang memesan lapangannya, maka keterangannya masih kosong. Lalu dalam pesan ini terdapat tombol pesan. Nah, di sini digunakan untuk memesan lapangan yang dipilihnya. Misalkan kita ingin memesan pada tanggal 14 jam 8, maka kita klik pesan. Nah, di sini terdapat konfirmasi pemesanan. Yang paling atas terdapat informasi saldo pengguna. Nah, di sini pengguna memiliki saldo 900.000. Lalu di bawahnya terdapat rincian pemesanannya, lapangannya sintesis yang dipilih, lalu tanggalnya pada tanggal 14, jamnya dari jam 8 sampai jam 9, pembayaran 100.000. Nah, di sini akan dikurangi saldo pengguna yang 900.000 akan dikurangi dengan 100.000 sehingga hasilnya nanti 800.000 apabila pengguna mengkonfirmasi pemesan ini, atau apabila dibatalkan dia akan dialihkan kembali ke jadwal, kembali ke sini. Oke, misalkan kita ingin memesan lapangan jam 8 pada tanggal 14, konfirmasi. Nah, pemesanan sudah berhasil, maka akan dialihkan ke beranda. Lalu kita lihat di jadwal sintesis. Nah, statusnya sudah berubah menjadi dipesan karena tadi saya sudah pesan. Nama pemesannya sudah diinformasikan, Reja Muhammad Jaji di sini. Lalu pesannya pun berubah, yang tadinya ada tombol sekarang tidak ada. Nah, yang membedakan antara sintesis dengan vinyl, karena tadi yang dipesan itu di sintesis, maka di vinyl di sini tidak tersedia, tidak ada yang memesan karena yang dipesan tadi yang di sintesis. Nah, ini yang membedakan di datanya, karena bentuk tabelnya sama saja. Demikian penjelasan saya mengenai fungsi jadwal. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang profil yang ada di dalam Ariska Futsal. Nah, profil di dalam Ariska Futsal terdapat di dalam menu, kemudian profil. Di dalamnya terdapat layout yang menampilkan jumlah saldo, username, nama, email, kontak, alamat, dan yang lain-lain. Nah, di dalam profil ini juga terdapat sebuah gambar yang nantinya bisa dipakai untuk sebagai foto profil kita. Kemudian ketika di dalam layout profil kita dapat mengubahnya. Nah, untuk perubahan sendiri di sini terdapat form yang harus kita isikan kembali, yaitu seperti kita akan mencoba merubahnya seperti pemilihan gambar, oke, kemudian nama lengkapnya kita bisa merubahnya, kemudian ada email, nomor HP, alamat KTP, dan juga kita bisa mengganti passwordnya. Kita coba simpan.
gambar profil kita sudah terubah. Kemudian setelah itu ketika di menu kita dapat melihat riwayat transaksi. Nah, riwayat transaksi di sini adalah transaksi yang telah kita lakukan sebelumnya, seperti itu. Karena kita belum melakukan pemesanan, maka riwayat transaksi tidak tampil. Kita asumsikan bahwa kita sudah melakukan pesanan dengan jadwal sintetis. Kemudian kita akan memesan membooking lapangan futsal sintetis pada jam 10. Oke. Nah, setelah kita lihat di riwayat transaksi, maka akan muncul pesanan kita, yaitu pada tanggal 14 bulan 6 tahun 2020 dalam waktu jam 10 sampai jam 11 di lapangan sintetis yang barusan kita pesan. Kemudian kita juga bisa membatalkan pesanan kita jikalau kita ingin merubah atau menghapusnya. Kita klik batalkan, kemudian terdapat dua tombol batal dan konfirmasi. Kita lakukan konfirmasi jika ingin membatalkan pesanan dan melakukan batal jika kita tidak jadi untuk menghapus pesanan. Kita lakukan konfirmasi. Nah, setelah proses pembatalan pesanan dilakukan, maka pesanan yang tadi ada di jadwal akan terhapus secara otomatis. Di sini sudah tidak terdapat lagi keterangan bahwa kita yang memesannya. Pada dashboard admin, terdapat modul kelola akun. Ketika tombol kelola akun ditekan, maka akan menampilkan tabel yang berisi data-data akun yang tersedia. Di sini terdapat field username, nama, kontak, email, saldo, dan pilihan untuk menghapus atau mengubah akun. Pada dasarnya, pengguna baru bisa melakukan transaksi secara penuh saat akunnya memiliki saldo, dan saldo hanya bisa ditambahkan oleh admin. Di sini kita akan mencoba untuk menambahkan akun. Di sini kita memilih gambar untuk dijadikan sebagai foto profil. Kita pilih gambar secara acak. Kemudian kita mengisi nama lengkap. Dari sini kita mengisi username. Dan mengisi email. Kemudian kontak kita isi dengan informasi nomor telepon. Nah, pada field ini kita dapat menambahkan saldo. Kita contohkan di sini menambahkan saldo sebanyak 300.000. Kemudian kita mengisi alamat, kita isi dan mengisi password. Kemudian konfirmasi password yang dibuat. Sini kita memiliki pilihan untuk membatalkan atau melakukan penambahan akun. Sini kita tambah. Dan bisa dilihat bahwa akun yang baru saja dibuat masuk ke dalam tabel. Lalu kita memiliki fitur ubah. Di sini kita akan coba untuk mengubah foto. Untuk username, kita tidak bisa mengubahnya karena username merupakan primary key dalam tabel pengguna. Kita coba ubah nama. Dan kita ubah jumlah saldo menjadi 500.000. Kita ubah alamatnya juga. Dan mengubah password. Lagi kita diberikan pilihan untuk batal atau menyimpan. Dan data tersebut berhasil dirubah. Kemudian ada fungsi hapus. Di sini kita dapat menghapus akun. Kita contohkan terhadap akun yang baru saja dibuat.
dan akun berhasil dihapus. Di dalam admin terdapat kelola transaksi juga. Di dalam kelola transaksi, admin dapat melakukan 3 fungsi. Yang pertama adalah tambah transaksi. Tambah transaksi di sini dilakukan jika pelanggan akan memesan lapangan, akan membooking lapangan, tidak melakukan secara online, melainkan langsung di lapangan. Maka admin akan melakukan transaksi secara manual dengan mengklik tambah transaksi, kemudian memasukkan data-data yang sesuai dengan pelanggan tersebut. Selanjutnya di dalam kelola transaksi pun admin dapat menghapus transaksi yang pernah dilakukan sebelumnya. Contohnya di sini misalnya dari pemesanan Ridha Muhammad Yazid akan melakukan penghapusan terhadap pemesanan yang dilakukannya. Lalu admin tinggal klik hapus, kemudian akan diarahkan ke konfirmasi penghapusan transaksi. Dilakukan konfirmasi, maka transaksi yang telah dilakukan tersebut akan terhapus dari tabel. Lalu admin dapat melakukan ubah transaksi yang pernah dilakukan. Contohnya di sini misalkan dari Nisa Singgi. Ubah transaksi. Misalnya Nisa Singgi ini setelah memesan pada tanggal 13 bulan 7, dia merubah jadwalnya menjadi bulan depan, tetapi tanggalnya sama. Maka admin akan hanya melakukan perubahan saja. Seperti ini. Ubah. Bisa dilihat tanggalnya ini berubah. Yang tadi bulannya maksudnya. Bulannya itu berubah dari tanggal 7 menjadi bulan 8. Baik, itu paling kalau kelola transaksi yang bisa admin lakukan. Untuk dikelola jadwal, itu terdapat 2 jenis. Yang pertama ada lapang kelola sintesis dan kelola vinil. Di kelola jadwal ini, admin dapat melihat jadwal-jadwal yang sudah dipesan dan jadwal-jadwal yang belum dipesan. Saat ada pelanggan yang datang ke admin lalu mengatakan ingin memesan lapangan, maka admin akan langsung melakukan pengecekan terlebih dahulu. Apakah jadwal yang diinginkan oleh pelanggan tersebut sudah dipesan oleh orang lain atau belum? Jika memang sudah, contohnya seperti misalkan ini, maka pelanggan tersebut tidak akan bisa melakukan pemesanan dan admin meminta untuk mengganti jadwal yang lain karena sudah dipesan oleh orang lain. Lalu jika waktunya sudah terlewat, maka statusnya di sini expired karena sudah terlewat waktunya. Itu untuk sintesis. Dan untuk vinil pun sama saja. Yang membedakan hanyalah saat akan menyimpan ke dalam database. Jika di lapang sintesis ini, saat melakukan pemesanan, itu akan tersimpan kodenya sebagai 1. Dan jika di vinil, kodenya tersimpan sebagai 2. Sehingga hanya itu saja yang membedakannya. Paling itu untuk kelola transaksi dan kelola jadwal yang dapat admin lakukan. Sekian yang dapat kami jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.